Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Marhaban ayyuhal ikhwah wal akhwat. Kaifa halukum jami'an? La'allakum bi khairin wal afiyah insyaallah. واليوم سنتعلم الدرس لغة العربية. إن شاء الله سنتعلم عن أقسم الكلمة في العربية. Jadi insya Allah hari ini kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Arab tentang jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan. Qabla dukhulu ila darsi, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kita akan membahas apa saja penyusun kata, penyusun narasi di dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ini tidak beda jauh dengan bahasa Indonesia secara penyusun narasi, yaitu bahasa Arab disusun dari huruf per huruf menjadi kata atau disebut kalimah, kalimatun, kalimah kata. Dan ketika kata terkumpul menjadi beberapa kata, kata-kata menjadilah dia disebut dengan jumlah atau kalimat, jumlatun. Jadi ada huruf, kemudian kumpulan huruf menjadi kalimah, menjadi kata, kumpulan huruf menjadi kata disebut kalimah, dan kumpulan kalimah, kumpulan kata disebut menjadi jumlah atau kalimat. Itu sebagai istilah awal dalam pengenalan bahasa Arab. Kita lanjut selanjutnya. wa ba'dahu nabahas aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah thalathatun. Jadi jenis kata, macam-macam kata itu ada 3. Thalathatun. Ismun, fi'lun, wa harfun. Ismun itu cara mudah kita sebutkan itu untuk mudah memahamkan, itu adalah kata benda, baik kata benda hidup maupun benda mati. Kemudian fi'lun, fi'l itu adalah kata kerja, dan harfun itu selain dari isim dan fi'il atau mudahnya huruf. Jadi dalam bahasa Arab kata itu tidak keluar dari 3 ini, entah itu isim, entah itu fi'il, entah itu harf. Kalau dia bukan fi'il, bukan huruf, pasti dia isim. Kalau dia bukan isim, bukan huruf, pasti dia fi'il. Dan kalau bukan isim, bukan fi'il, dia pasti huruf. Dan kata dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari 3 jenis ini: isim, fi'il, huruf. Kita lanjutkan. Nah, masuk pada pembagian pertama, al-ism, ismun, kata benda, tadi kata saya jelaskan. Ism secara pengertian, huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin أو حيوان أو نبات أو جماد أو زمان أو صفة أو معنى مجرد من الزمان. Artinya, isim adalah setiap kata yang menunjukkan, tadullu ala, menunjukkan atas insanin, manusia, atau hayawanin, atau hewan-hewan, atau nabatin, atau tumbuhan, atau jamadin, atau benda-benda mati, atau zamanin, atau menunjukkan waktu, atau sifatin, sifat, suatu sifat, atau makna mujarrad min az-zaman, atau menunjukkan makna yang tidak terikat dengan waktu. Contoh, rojulun. Rojulun artinya laki-laki, lelaki, pemuda. Itu menunjukkan bahwa insan itu termasuk isim. Asadun. Asadun artinya yakni singa. Hayawan termasuk dari hewan. Zahratun, bunga, kembang, nabat termasuk dari nadhifun. Contohnya itu sifat, artinya bersih. Jadi setiap kata yang menunjukkan
benda hidup maupun benda mati itu disebut isim. Kemudian isim apa saja tanda-tandanya? Alamatul ism. Yang pertama, wahid. Yumkinu tanwin. Dia memungkinkan untuk ditanwin. Contohnya rajulun, kitaban. Rajulun sini, kitaban, syajaratin. Baik dia tanwin itu dhamma tain, fathatain dan kasratain. Kemudian kedua, yumkinu idkhal alif lam alaih. Kemasukan alif lam. Seperti contoh ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu, bisa juga ar-rajuli, ar-rajula, al-kitabu, al-kitabah. Ketika dia tanwin, tidak mungkin dia alif lam. Dan ketika dia alif lam, tidak boleh dia tanwin. Nomor ciri yang ketiga, yumkinu jaruhu biharfil jar atau bil idhafah. Jadi dia itu bisa jar, maksudnya dalam keadaan majrur oleh huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang mendahului isim. Jadi ketika ada huruf mendahului isim, pasti setelahnya itu adalah isim. Ala, contohnya ala syajarati. Itu tanda dari majrur. Kemudian keempat, yumkinu idkhal harfun nida alaih. Kemasukan huruf nida, yaitu huruf ya. Ya rajulu, ya Muhammad. Kemudian kita lanjutkan. Fi'lun. Apa itu fi'il? Fi'lun huwa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khasin. Jadi fi'il secara istilahnya adalah setiap kata yang menunjukkan terjadi suatu pekerjaan di waktu yang khusus. Entah itu terjadi masa lampau, entah itu terjadi sekarang atau yang akan terjadi nanti. Contoh, kataba menunjukkan pekerjaan, artinya menulis. Yajri. Yajri itu artinya berlari. Isma', dengarkanlah. Ternyata selain dari isim tadi ada tanda-tanda, fi'il juga ada tanda-tanda. Contoh ciri-cirinya. Yang pertama, wahid ittasalahu bitta'i fa'il. Bersambung pada huruf ta' fa'il. Contohnya katabatu syakarta. Itu ta yang kami tandakan merah itu menunjukkan pelaku dari pelaku dari kata kerja tersebut. Katabatu, saya telah menulis. Syakarta, ia telah bersyukur. Contoh kedua, ittasalahu bita'it ta'nis. Bersambung dengan huruf ta ta'nis. Ta ta'nis adalah ta yang menunjukkan itu pelakunya adalah perempuan. Katabat, ia perempuan telah menulis. Taktubuh, kamu perempuan sedang menulis. Contohnya. Yang ketiga, thalatha ittasalahu biya'il mukhatabah. Bersambung pada huruf ya mukhatabah, perempuan yang sedang diajak berbicara. Taktubina, kamu sedang menulis. Ushkuri maksudnya. Dia perempuan, bersyukurlah kamu seorang perempuan. Ittasalahu, dan keempat, ittasalahu binunit taukid. Bersambung pada nun taukid. Contohnya adalah liyaktubanna, ushkuranna. Jadi tanda-tanda tersebut sebagai ciri bahwa dia adalah fi'il. Jadi fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada suatu zaman, suatu waktu tertentu, entah itu sekarang, masa lalu ataupun yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga tadi, harf. Apa itu harf? Harfun huwa kullu kalimatin laisa laha ma'na illa ma ghairiha. Jadi setiap kata yang tidak memiliki makna kecuali dengan yang lain. Ada kata lain yang melengkapinya. Sebenarnya huruf itu terbagi dua, ada huruf hijaiyah dan huruf yang memiliki makna. Seperti contoh di sini fi, an, hal, dan lam. Fi itu artinya di, an ini tidak memiliki makna kecuali dia ada setelah kata. Al-harfu la yuqbalu alamatil ismi wal fi'il. Jadi huruf di sini selain isim dan fi'il tidak memiliki ciri-ciri, tidak memiliki tanda, memiliki ciri-ciri.
Maksudnya adalah tidak seperti isim dan tadi, isim punya fa'il. Dia kemungkinan ditanwin, alif kemasukan alif lam, huruf nida, fiil tadi tersambung dengan dengan huruf taknis dan yang lain-lain. Di sini jika selain tadi ciri-ciri isim dan ciri-ciri fiil, maka ia pasti termasuk ke dalam harf. Itulah kata dalam bahasa Arab tidak keluar dari tiga tersebut: isim, fiil, dan huruf. Kemudian itu saja materi yang bisa bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Sampai sini dahulu. Demikian materi yang tentang pengenalan bahasa Arab yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sedikit tambahan yang semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Perkataan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Jadi, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu, dari agama kalian. Kemudian kita tambahkan satu lagi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat untuk kamu dan mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga untuk saya pribadi dan teman-teman yang menonton video ini, mari kita bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kita, agama Islam. Dengan bahasa Arab kita bisa mempelajari banyak ilmu-ilmu yang lainnya. Bahasa Arab adalah kunci untuk mempelajari ilmu-ilmu lain-lainnya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Maka pesan untuk kita semua adalah semoga kita harus tetap bersemangat dalam hal kebaikan ini. Dalam mempelajari bahasa Arab termasuk kebaikan, insya Allah. Dan selain dengan berusaha kita mempelajari, maka jangan lupa untuk berdoa dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.